Dito, lepaskan istriku. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Apapun akan kuberikan. Yang aku inginkan adalah istrimu. Anakku, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Apa gunanya orang luar ini? Kalau kamu punya anak laki-laki, kamu pasti sudah menerobos masuk untuk bertarung. Sekarang kamu mengerti niat ibumu. Sayang. Lepaskan aku, tolong. Sayang. Berhenti. Ini. Dia sangat mirip dengan Ayu. Anakku. Bukan. Anakku tidak akan menatapku dengan tatapan sedingin itu. Dari mana datangnya gadis kecil ini? Bagaimana kamu bisa masuk? Datang ke tempatmu seperti masuk ke daerah tanpa penjagaan. Gadis kecil, tidak peduli bagaimana kamu menyelinap masuk, sekarang segera keluar. Kalau kamu berani menghambat urusanku, akan kubunuh kamu. Maaf, aku tidak suka orang menunjukku. Gadis kecil, kamu memang cari mati. Dito, berhenti buang kata-kata dengan gadis ini. Cari seseorang untuk mengeluarkannya dari sini. Jangan tunda urusan utama. Jangan khawatir, Bibi. Akan kubuat dia pergi sekarang juga. Pengawal! Tuan Muda. Seret gadis yang tidak tahu diri ini ke bawah dan pukuli sampai mati. Ya, Dito, dendam apapun yang kamu punya, lampiaskan padaku. Jangan sakiti orang tak bersalah. Jangan sakiti dia. Dia masih anak-anak, Dito. Kakak ipar, jangan khawatir. Setelah ku beri pelajaran pada gadis ini, aku akan datang dan merawatmu baik-baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka mantan prajurit pasukan khusus. Paman, kamu berani menyentuh orang tuaku? Paman, siapa kamu? Dengarkan baik-baik, namaku Ayu. Ayu. Anakku. Ayo. Jadi kamu keponakan kecilku yang hilang selama 15 tahun? Tidak, mustahil. Ayu sudah mati sejak lama. Nenek, kenapa nenek yakin sekali kalau aku sudah mati? Jangan tanya kenapa aku begitu yakin. Pokoknya kamu bukan Ayu itu, gadis sialan itu. Nak, boleh aku lihat tanganmu? Ini Ayu. Nangis. Apa yang ditangisi? Dia anakku. Ay, ibu sangat merindukanmu. Lepaskan aku, itu anakku. Lepaskan aku. Anakku. Dulu bukankah mereka yang menjualku? Kenapa perasaan mereka terlihat aneh? Kekhawatiran dan kegembiraan di mata mereka sepertinya tidak palsu. Nak, di mana saja kamu selama 15 tahun ini? Kenapa kamu kurus sekali? Apakah kamu banyak menderita di luar sana? Di mana aku berada? Apa kalian tidak tahu? Kenapa kalian berpura-pura? Apa?
Ayu, apa maksudmu dengan itu? Jika orang tuamu tahu di mana kau berada, kami pasti akan mencarimu mati-matian. Kenapa kami harus menderita seperti itu? Saat aku berumur 8 tahun di taman hiburan. Saat aku di kamar mandi, aku mendapat telepon darimu. Kau bilang mau beli makanan dan menyuruhku keluar lewat pintu samping. Kau bilang seseorang akan mengantarkanku menemuimu. Lalu, seorang pria membawaku pergi dan menjualku ke tempat paling gelap di dunia, pulau terlarang. selama ini ayahmu telah mencarimu di 23 provinsi. 5.632 jalan untuk menemukanmu. Aku bahkan... Ayu, kau adalah harta paling berharga bagi orang tuamu. Bahkan jika aku menjual diriku sendiri, aku tidak akan pernah menyakitimu. Iya, anakku. Lagi pula, ponsel ayahmu sudah hilang saat kami sampai di taman hiburan hari itu. Dia tidak mungkin meneleponmu sama sekali. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Maksudmu seseorang meniru suara ayahku dan menjualku? Ya, pasti begitu. Ayu, harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Bagaimana mungkin aku menjual anakku sendiri? Anakku, anak perempuan itu cuma wanita. Menjualnya bukan masalah besar. Kenapa tidak mengaku saja? Ibu, kau ngomong apa? Aku ngomong kosong atau tidak, kau yang paling tahu. Dulu kau tidak suka dia karena dia perempuan. Kau ingin anak laki-laki, jadi kau membuangnya. Betul, sepupu. Aku ingat dulu kau pernah bilang sambil minum, "Oh, anak perempuan tidak berguna." Kenapa sekarang kau pura-pura jadi orang tua yang penyayang? Kau... Begitu ya? Tidak. Ayu, ayah tidak pernah bilang begitu. Aku bersumpah, ayah tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kalau sumpah manjur, semua pria pasti sudah mati. Dito, diam. Berhenti membuat masalah. Sepupu, apa maksudmu membuat masalah? Semua yang kukatakan itu benar. Anakku, ibumu paling mengenalmu. Alasan kamu tidak mengakuinya karena putrimu kembali dengan cara besar. Kamu takut dia akan balas dendam, jadi kamu berpura-pura menjadi ayah yang penyayang. Ibu, selama bertahun-tahun mencari Ayu, aku hampir kehilangan nyawa. Kamu tahu itu. Kenapa kamu memfitnahku seperti ini? Iya, Ibu. Kamu boleh makan apa saja, tapi tidak bisa bicara sembarangan. Kamu harus meluruskan semuanya hari ini. Jelas, apa yang kukatakan kurang jelas. Kamu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Kamu ingin anak laki-laki, jadi kamu menjualnya. Sekarang anakku tidak berguna karena kehilangan kejantanannya. Kamu merangkak keranjang sepupunya agar dia memberimu anak laki-laki. Ibu, bagaimana Ibu bisa menuduh kami dengan tuduhan kotor seperti itu? Kalau aku menuduh dengan tuduhan kotor, tunjukkan buktinya. Ibu hanya mempersulit kami. Ini sesuatu yang tidak ada. Lagi pula, itu sudah lama sekali. Di mana kami harus mencari bukti? Jadi tanpa bukti berarti ucapanku semua fakta. Cukup. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Siapa yang jujur dan siapa yang bohong akan segera diketahui. Nona, aku sudah menemukan siapa yang menjualmu saat itu. Siapa? Nona, orang tuamu tidak berbohong. Saat itu ponsel ayahmu memang hilang begitu dia masuk ke taman hiburan. Orang yang menjualmu bukan mereka. Lalu siapa yang menyamar sebagai ayahku? Saat itu pengawasan belum meluas, dan pria yang membawamu ke pulau terlarang sudah mati. Butuh waktu untuk menyelidikinya. Namun, penyelidikan yang kamu minta tentang pengalaman orang tuamu selama 15 tahun ini sudah selesai. Bicara. Kamu sebaiknya lihat sendiri. 3 bulan setelah kamu hilang, orang tuamu bersikeras menggunakan semua sumber daya untuk mencarimu. Tapi nenekmu mengusir mereka dengan alasan merusak reputasi keluarga. Orang tuamu masuk daftar hitam di seluruh industri oleh nenekmu dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan formal. Mereka hanya bisa bertahan dengan memungut sampah. Tahun lalu, ayahmu mendengar tentang seorang gadis di luar negeri yang mirip denganmu. Dia ingin meminjam uang untuk pergi ke luar negeri dan mencarimu. Nenekmu tidak setuju. Dia mengikat ayahmu dan memukulinya hingga terluka. Dan nenekmu yang ingin punya cucu laki-laki, itulah sebabnya hari ini terjadi. Jadi aku bukan anak yang tidak diinginkan. Jadi orang tuaku membayar harga yang sangat mahal untuk menemukanku.
Ayo jangan menangis. Berapapun yang orang tuamu bayar untukmu, itu layak. Ya. Nak, selama kamu kembali semua ini bukan penderitaan. Benar. Ayah. Ibu. Aku, Ayu, bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menindas kalian lagi. Orang yang baik padaku akan kubalas 100 kali lipat. Tapi orang yang menyakitiku akan kubuat mereka membayar 100 kali lipat. Beraninya kau. Dasar perempuan baru masuk saja sudah mau mengacaukan segalanya. Keponakan kecil, kalau kau tahu untung, pergilah sekarang. Jangan tunda aku dan ibumu berbisnis. Kalau tidak, kau tak akan sanggup menanggung akibatnya. Menindas ibuku, menindas ayahku. Baiklah. Kalau begitu, hari ini kita mulai darimu. Keponakan kecil, kau memang kecil, tapi mulutmu besar. Aku, Dito, sudah bertahun-tahun di Kota Harapan. Membunuhmu lebih mudah daripada memencet semut. Ayo, sudahlah. Yang penting ayah bisa melihatmu kembali. Ayah tidak minta apa-apa. Kita bertiga akan hidup baik-baik saja. Ya. Nak, ibu tahu kau ingin membalaskan sakit hati ibu, tapi ibu tidak mau kau terluka. Ayo pergi, pergilah sekarang. Pergi. Pergi. Siapa bilang kau boleh pergi? Kakak ipar, urusan kita belum selesai. Hari ini, bukan hanya kau yang harus tinggal, tetapi gadis yang tidak tahu diri ini juga tidak akan pergi dengan selamat. Dito, aku beritahu kau. Apapun urusanmu, hadapi aku. Jangan sentuh istri dan anakku. Ayah, jangan khawatir. Dia hanya parasit. Aku tidak menganggapnya serius. Dasar gadis sialan yang tidak sopan. Beraninya kau bicara seperti itu kepada pamanmu. Benar-benar gadis yang punya ibu, tapi tidak pernah dididik ibunya. Orang tuaku jujur dan sederhana. Tapi aku tidak punya sopan santun, tidak punya kelas, tidak punya toleransi. Dan aku pendendam. Jika kau benar-benar membuatku marah, membunuh pun bisa. Apa yang mau kau lakukan? Melakukan apa? Apa kau tidak ingin meneruskan keturunan keluarga Budi? Kalau begitu, aku akan memutus harapanmu lebih dulu. Gadis sialan itu, kau tidak akan berani. Kau tahu ayahku seperti orang apa? Dia orang gila yang kejam. Kalau dia tahu kau tidak menghormatiku, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Keponakan kecil. Takut? Kalau kau takut, berlututlah dan minta maaf. Lalu bawa ibumu ke ranjang pamanmu. Kalau tidak, nasibmu akan lebih buruk daripada mati. Takut? Sejak aku merangkak keluar dari tumpukan mayat saat usia 8 tahun, aku tak pernah tahu apa itu takut. Aku baru saja berpikir cara terbaik untuk memotong. Bibi, tolong aku. Aku tak bisa kehilangan kejantananku. Keluarga Budi benar-benar akan punah. Semua harapanmu untuk menggendong cucu laki-laki dalam hidup ini sudah hilang. Kau wanita kecil. Coba sentuh sehelai rambut pun pada Dito. Tak seorang pun bisa menyentuh orang yang ingin kulindungi. Begitu juga untuk orang yang ingin kuhancurkan. Tak ada yang pernah meninggalkan dunia ini dengan utuh. Hari ini, wanita tua ini berdiri tepat di sini. Kalau kau berani menyentuh pamanmu, kau harus melangkahi mayatku. Keponakan baikku, di keluarga Budi, beberapa aturan tidak bisa dilanggar hanya dengan tinjumu. Lihat, langit masih menaungi kepalamu, Bibi. Begitukah? Zero. Seret langitnya pergi. Ya, Nona. Kau bajingan, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Keponakan yang baik, apa ada salah paham di sini? Salah paham? Paman, kita sudah lama tidak bertemu. Aku tidak ingin marah, tapi kau seharusnya tidak menyentuh orang tuaku. Ayo, tidak. Keponakan yang baik, pamanmu tahu dia salah. Pamanmu sudah buta. Kumohon karena aku tidak benar-benar menyakiti ibumu. Maafkan pamanmu, lepaskan pamanmu. Memaafkanmu adalah urusan Tuhan. Tugasku hanya mengantarmu kepada Tuhan.
Jika kau berani memutus keturunan keluarga Budi, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nenek, kau tidak bisa menanganinya. Berdoalah agar penyelidikanku tidak menemukan bahwa kaulah yang menjualku. Jika tidak, kau akan membayar 10.000 kali lebih kejam darinya. Kau tidak akan berani. Aku ini nenekmu. Aku ibu kandung ayahmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa kulakukan padamu? Ingin tahu lebih awal? Aku tidak peduli semua itu. Kau menghancurkan urusan besar meneruskan garis keturunan keluarga Budi. Kau adalah pendosa keluarga Budi. Mulai sekarang kalian bertiga dilarang menginjakan kaki di keluarga Budi lagi. Budi, ibu sangat marah. Apa dia akan berbuat sesuatu untuk menyakiti Ayu? Tidak. Ibuku, meskipun dia lebih mementingkan anak laki-laki dan tidak masuk akal. Dia tetap nenek kandung Ayu. Dia tidak akan menyakiti cucu perempuannya sendiri. Ibu, jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menindasku. Ayah, ibu, kalian telah menderita hari ini. Bagaimana kalau aku antar kalian pulang dulu dan mengobati luka kalian? Baiklah. Nak, tempat tinggal ayah dan ibu sekarang kecil. Aku khawatir tidak muat banyak orang. Begitu ya, tidak masalah. Aku akan menyuruh orang membeli villa sekarang. Tidak. Ayu, ayah tidak bisa menerima uangmu. Kamu sudah banyak menderita di luar sana. Pulang ke rumah, kamu seharusnya menikmati hidup tenang. Ya, anakku, ayah dan ibumu menghargai perhatianmu. Tapi kami tidak bisa membiarkanmu mengeluarkan banyak uang. Pulanglah. Kembali ke rumah kita sendiri. Villa itu dibeli dengan uang hasil usahaku dulu, itu asetku. Tapi apa ibu setuju? Rumah itu sebenarnya milikku. Aku hanya ingin anakku tinggal di rumahnya sendiri. Ibuku tidak seharusnya mempersulit kita. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku di sini. Ayo kita pulang. Halo Nyonya. Durhaka, semuanya durhaka. Perempuan kecil itu berani bertindak semena-mena padaku. Nyonya, tuan muda dan istrinya. Dan nona muda juga sudah di depan pintu dengan barang bawaan. Katanya mau balik lagi. Apa? Beraninya mereka kembali? Kunci gerbangnya. Jangan biarkan mereka masuk. Baik. Fatma, tenanglah. Buat apa marah karena keluarga itu? Pak Budi, andai anak durhakaku sebijaksana kamu. Oh Fatma, aku rasa itu karena kamu terlalu baik. Itulah sebabnya anak-anak durhaka itu terus menindasmu. Apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah tua, tidak bisa melawan lagi. Membuatmu marah berarti mereka menentangku. Jadi, aku akan mengambil seember air kotor dan menyiramkannya ke mereka semua. Lalu lihat apakah mereka masih berani berkeliaran di depan pintu. Pak Budi, sejak suamiku meninggal hanya kamu yang benar-benar peduli padaku. Oh, tunggu. Aku akan mengusir mereka sekarang juga. Wanita tua sialan itu akhirnya setuju menyerahkan villa ini kepadaku. Tidak ada yang bisa merusak semua ini. Gerbangnya terkunci. Sepertinya ibuku bertekad tidak membiarkan kita pulang. Ayah, pulang ke rumah sendiri. Kenapa harus repot-repot? Ibu, ayah, mundurlah. Putri kalian akan mengantar kalian pulang. Ibu, ayah, apa yang kalian tunggu? Ayo kita pergi. Oh, Aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja.
Pak Budi, apa mereka basah kuyup oleh kotoran lalu pergi menangis? Keturunan durhaka itu berani bertingkah di depanku. Mereka tidak tahu siapa diri mereka. Bicara soal itu bikin aku marah. Wanita kecil itu kejam. Dia bahkan berani melumpuhkan pamannya sendiri. Lebih baik iblis seperti itu mati lebih awal. Hidupnya cuma bikin aku jengkel. Tapi nenek, kamu jauh lebih tua dariku. Aku tidak akan mati bahkan jika kamu mati. Bagaimana kamu bisa masuk, Pak Budi? Para pembantu, kalian semua mati apa? Nenek, ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh masuk? Rumahmu, Ceh? Ini rumah anakku, aku belum mati. Dasar bocah kurang ajar, jangan berulah di sini. Ibu, aku yang beli rumah ini. Tentu saja ini juga rumah Ayu. Ya, Ibu, kita semua keluarga. Masa tidak boleh pulang? Hanya karena beli rumah jadi rumahmu, aku ibumu. Aku melahirkan dan membesarkanmu. Apa yang kamu punya adalah punyaku. Kalau ku bilang rumah ini bukan milikmu, ya bukan milikmu. Kalian semua keluar. Nenek, maksudmu nenek tidak mau tinggal bersamaku? Omong kosong. Siapa mau tinggal dengan anak-anak durhaka? Yang aku mau adalah cucu laki-laki. Kamu, karena kamu tidak bisa memberi cucu laki-laki, kalian semua keluar. Aku tidak mau melihatmu mengganggu. Ibu, kita semua keluarga. Kenapa ibu begini? Ibu Ayu adalah cucu perempuan ibu sendiri. Kenapa ibu begitu membencinya? Cucu sendiri? Keluarga kami tidak punya cucu perempuan setan seperti dia yang memutus keturunan keluarga Budi. Budi, pilih. Hari ini kamu pilih dia atau ibumu? Ibu, Ayu adalah hidupku. Baiklah. Dasar anak durhaka. Kamu benar-benar menghancurkan hatiku. Nenek, aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apa nenek yakin tidak mau tinggal dengan kami? Ya, aku yakin sekali. Di keluarga ini, kau atau aku. Baiklah. No, kenapa kalian belum membereskan barang-barang nenekku dan mengantarnya keluar? Baik, Nona. Dasar pembawa sial. Kalau aku tahu kau akan kembali setelah dijual, aku akan mencekikmu begitu kau lahir. Nenek, maksudmu apa? Jangan-jangan orang yang menyamar sebagai ayahku dan menjualku itu adalah nenek? Ibu, sekarang setelah Ayu mengatakannya, aku sadar. Sikapmu terhadap hilangnya Ayu selama ini sangat aneh. Ya, Ibu. Bagaimana Ibu bisa begitu yakin Ayu sudah mati? Dan setelah dia kembali, Ibu begitu cepat menuduh kami menjual anak kandung kami. Kalau dipikir-pikir semua ini sangat aneh. Bicara itu harus pakai bukti. Orang tua sepertiku ini mana mungkin punya niat buruk. Menurutku kau hanya ingin menyalahkan semua padaku. Nenek, berdoalah saja. Jangan sampai aku tahu bahwa nenek yang menjualku. Kalau tidak, akan kujual nenek ke penjara paling dingin dan paling keras di dunia sebagai buruh. Nona, barang-barangnya sudah dikemas. Nenek, barang-barang nenek sudah kupak. Tidak usah berterima kasih. Sekarang pergilah. Ayu Budi, dasar pembawa sial. Hari ini kau berani mengusirku. Sebagai nenekmu, aku harus memberimu pelajaran. Nenek, aku merasa nenek sangat menyebalkan. Aku tidak akan menahanmu. Pelan-pelan, aku tidak akan mengantarmu. Ayu, dasar pembawa sial. Ini rumahku. Atas dasar apa kau mengusirku? Buka pintunya. Buka pintunya. Nenek, aku punya gangguan amarah. Kalau kau menakuti aku sampai sakit, akan kupotong lidahmu. Kakiku. Siapa yang taruh batu di taman bunga? Kalau aku menangkapmu, akan kupukul sampai mati. Nyonya, keluarga itu benar-benar keji. Lihat apa yang mereka lakukan padaku. Pak Budi, bagaimana kau bisa begini? Gara-gara mereka lah, aku ingin balas dendam untukmu. Tapi si pembawa sial itu menendangku sampai jadi begini. Aku orangmu. Mereka memperlakukanku begini berarti mereka tidak menghormatimu. Baiklah, dasar pembawa sial. Dia kejam. Aku tidak sanggup menghadapinya. Ada yang pasti bisa menghadapinya. Siapa? Jangan dekat-dekat. Ini saudara laki-laki suamiku Jiang Chou, yaitu ayah keponakanku Dito. Nyonya, apakah dia benar-benar sekuat yang ibu katakan? Oh, dia orang gila yang kejam dan licik. Jika dia tahu wanita kecil itu memotong kejantanan putranya. Oh, jangan memancingnya. Dia pasti akan membalas dendam dengan kejam. Jinx, jangan sombong. Balasanmu akan segera tiba. Nyonya,
Nyonya. Tidak. Nyonya jangan. Nyonya. Aku baru pergi 3 hari. Dan tuan muda kalian dianiaya seperti ini. Aku mengeluarkan banyak uang untuk memelihara kalian. Apa gunanya kalian? Sekelompok sampah yang tak berguna. Tuan, ini bukan sepenuhnya salah kami. Baru saja siang ini, Nyonya Fatma tiba-tiba datang menemui tuan muda kami, mengatakan bahwa dia ingin tuan muda kami memiliki anak dengan menantu perempuannya. Tak disangka, cucu perempuan Nyonya Fatma yang hilang 15 tahun muncul. Tuan, sebelum terjadi, tuan muda kami menyuruh kami semua pergi dan jangan mendekat. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ya, seandainya kami tahu ini akan terjadi, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, kami tidak akan membiarkan tuan muda terluka. Anakku hancur. Aku tak tega menghakimi benar atau salah. Karena kalian tidak bisa melayani anakku dengan baik. Kalau begitu pergilah melayani jenderalku. Nona, kasihanilah kami. Nona, Mastiff Tibet itu liar dan buas, haus darah. Baru minggu lalu dia membunuh harimau yang dibawa masuk. Jika kami masuk, kami akan dicabik-cabik. Nona, kasihanilah kami. Nona, kasihanilah kami. Kami rela memotong lengan kami sendiri. Mohon selamatkan nyawa kami. Para pengawal, bawa mereka pergi. Baik. Ayah, Anakku, apakah kamu merasa sakit di tempat lain? tidak. Tidak lagi. Aku sudah menjadi Kasim. Anakku, jangan khawatir, ayah akan membalaskan dendammu. Ayah, aku ingin Ayu mati. Aku ingin sepupuku dan seluruh keluarganya mati. Baik, ayah berjanji padamu. Aku sudah mengurus urusan di keluarga Budi. Selama nenek Fatma memberikan 20% sahamnya padaku, grup Budi akan menjadi milik kita. Aku akan menjadikan Ayu wadah manusia dan menjejalkannya ke dalam kandang babi. Biarkan dia berebut makanan dengan babi-babi itu setiap hari dan diinjak-injak oleh mereka. Kakak, aku melihat mobilmu di gerbang. Kamu sudah kembali? Kakak. Kakak, kamu akhirnya kembali. Kamu harus menuntut keadilan untuk Dito. Pembawa sial itu telah menghancurkan keluarga Budi. Kakak ipar, bangunlah dulu. Kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Aku ingin gadis durhaka Ayu itu berlutut dan meminta maaf kepadaku. Balas dendam itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aku hanya punya 10% saham. Aku tidak punya pengaruh di keluarga Budi. Saham? Kakak, sejak kapan kamu peduli tentang itu? Semakin tua, ambisi orang semakin mengecil. Tentu saja mereka jadi peduli banyak hal. Saham-saham ini adalah satu-satunya pegangan saya dan anak saya di keluarga Budi. Kalau kita kehilangan itu, apa saya dan anak saya tidak punya pegangan lagi di keluarga Budi? Kakak ipar, saham-saham ini hanya saya pinjam sementara. Setelah saya membereskan Ayu yang durhaka itu, setelah saya balas dendam, tentu saham itu akan saya kembalikan padamu. Baiklah. Sudahlah. Karena kamu tidak percaya padaku, aku tak akan memaksamu. Aku akan membawa Dito ke luar negeri untuk memulihkan diri. Kita bicarakan balas dendam nanti saja. Kakak ipar, kita keluarga. Masa aku tidak percaya padamu? Semua saham akan kuberikan padamu. Tapi aku ingin kamu balas dendam untukku dulu. Aku ingin Ayu berharap sudah mati. Aku ingin anakku menyesali semua yang dia lakukan hari ini. Kamu yakin? Aku yakin. Aku akan menyuruh seseorang menyiapkan pengalihan saham sekarang. Tidak perlu. Aku sudah menyuruh orang untuk menyusunnya. Kalau kamu tanda tangani, aku akan bantu kamu balas dendam. Baiklah.
Pergi, beritahu semua tetua klan. Besok pagi akan ada rapat klan di balai leluhur. Sebagai pemimpin klan yang baru, aku akan menghakimi keluarga Budi di depan umum. Iya. Kakak ipar, aku ingin menampar sendiri si pembawa sial itu. Terserah kamu, asal kamu tidak membunuhnya. Biarkan dia hidup sebagai mainan hidup bagi anakku. Nona, Jiang Zhou sudah menggelapkan semua saham nenek Anda. Besok, dia akan mengadakan rapat klan sebagai pemimpin klan untuk membalas dendam kepada Anda. Berapa saham yang dia punya? 30%. Waktu itu, aku membeli 31% saham dengan harga tinggi atas nama dendam. Siapa sangka itu benar-benar berguna. Ya, di perusahaan Budi, siapa yang memiliki saham terbanyak adalah raja. Itulah mengapa berbagai cabang mengencerkan saham sebesar 40% kepada investor retail untuk menjaga stabilitas. Tapi mereka tidak menyangka Nona saya berpandangan jauh dan mengumpulkan semuanya lebih awal. Cukup dengan sanjunganmu. Sudahkah kamu menemukan siapa yang menyamar sebagai ayahku dan menjualku? Nona, aku sudah mengetahuinya. Mata ini terlihat tidak asing. Rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Mungkinkah dia? Nona, apakah Nona sudah punya tersangka? Apakah Nona perlu aku segera berangkat dan mengirim orang itu ke penjara dingin ekstrem yang paling menakutkan? Aku tidak akan menyalahkan orang baik, dan aku juga tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Zero, aku sudah kehabisan kesabaran. Dalam 24 jam, aku ingin jawaban yang pasti. Ya Nona, Ayah, ibu. Ayah, ibu sedang apa? Aku sedang berkemas. Aku sudah terbiasa sibuk, jadi tidak bisa berhenti. Ayah, berhenti. Duduklah. Kalau ayah tidak memakai obat di wajah, bisa terinfeksi. Ayu, ayahmu sangat menyesal. Kamu baru saja pulang, dan ayahmu bahkan belum sempat mengadakan jamuan makan untukmu, dan aku sudah membuatmu khawatir. Ayah, kita kan keluarga. Apa yang ayah bicarakan? Tapi, ayah, kalau benar nenek yang menjualku waktu itu, ayah akan melakukan apa? Kalau begitu, aku pasti akan melakukannya. Halo. Apa? Rapat klan akan diadakan besok jam 10 pagi. Baik. Aku mengerti. Ada apa, sayang? Siapa yang menelepon? Itu sekretaris pemimpin klan. Dia bilang pamanku Jiang Zhou. Atas nama pemimpin klan yang baru, dia mengadakan rapat klan penuh untuk menghakimi kita. Apa yang harus kita lakukan, sayang? Mengingat sifat paman yang licik dan kejam, kalau kita pergi, kita tidak akan selamat tanpa luka. Ibu, apa yang ibu khawatirkan? Aku di sini. Ayu, kamu menyakiti pamanmu demi aku. Di rapat klan besok, ibumu khawatir mereka akan mengejarmu. Ibu, jangan khawatir. Sudah kubilang, di dunia ini, kecuali aku sendiri yang mau mati, tidak ada yang bisa membunuhku. Ayu, rapat klan besok penuh bahaya. Ayahmu benar-benar khawatir tidak mampu melindungimu. Ya. Penuh bahaya juga berarti peluang tanpa batas. Ayah, mungkin besok kita tidak hanya bisa keluar dari bahaya, tetapi aku juga bisa membantu ayah mengambil alih keluarga Budi dan menjadi pemimpin klan. Ayu, ini bukan lelucon. Jiang Zhou kejam dan dia punya banyak saham. Kita tidak punya peluang menang melawannya. Dia punya banyak saham, itu tergantung dengan siapa dibandingkan. Baiklah. Ya, jangan khawatirkan hal ini. Seperti pepatah, pakaian membuat orang, seperti pelana membuat kuda. Ayo, aku akan mengajakmu membeli baju baru. Besok, kita akan menghancurkan mereka dengan aura kita dulu. Nona, kakekmu Jiang Zhou dan pamanmu sedang berlutut di luar mal memohon untuk bertemu denganmu. Mereka bilang ingin memintamu membunuh seseorang. Oh, memintaku? Tepatnya, mereka meminta identitasmu yang lain, penguasa dunia bawah. Ayah. Ibu, kalian lanjutkan belanja. Aku ada urusan. Aku akan kembali. Kamu juga hati-hati. Pergilah.
Menarik sekali. Aku penasaran, siapa yang mereka ingin kubunuh? Ayah, apakah kau tidak akan membunuh keluarga Ayu di rapat klan besok? Kenapa kau perlu menyewa penguasa dunia bawah untuk membunuh? Apa yang kau tahu? Ketika menghadapi musuh, kau harus siap sepenuhnya. Ayu sudah 15 tahun berkeliaran di luar. Tingkah lakunya gila dan tak terduga. Dia juga punya petarung handal di sisinya. Bagaimana jika terjadi kesalahan di rapat klan besok? Aku harus punya rencana cadangan. Bukankah penguasa dunia bawah hanyalah seorang pembunuh bayaran? Cukup bayar dia. Kenapa harus berlutut dan menunggu? Itu sangat merendahkan. Diam, kau kira penguasa dunia bawah itu pembunuh biasa? Pada usia 8 tahun, dia melawan banyak ahli di pulau terlarang. Dia iblis yang merangkak keluar dari neraka. Siapapun yang menjadi targetnya akan menghadap Raja Neraka. Ya ampun, ada wanita semengerikan itu di dunia? Jadi saat dia datang, jangan ucapkan sepatah kata pun. Baik. Penguasa dunia bawah itu pendendam. Dia membalas setiap hinaan. Jika kau menyinggungnya, seluruh keluarga kita akan mati. Cepat, merunduk. Semua yang melihat wajah asli penguasa dunia bawah sudah mati. Kita tidak boleh melihat wajahnya. Selamat datang, penguasa dunia bawah. Kau repot-repot mencariku, apa maumu? Suara ini terdengar familiar, seperti pernah kudengar di suatu tempat. Masih mencari kamu mau mati? Penguasa dunia bawah, reputasi Anda mengguncang dunia. Saya sudah lama mengagumi Anda. Hari ini saya bersedia menawarkan 30 juta rupiah. Mohon tuanku, bunuh seseorang. Oh, siapa yang kau ingin aku bunuh? Keponakanku Ayo. Hanya membunuhnya? Dan orang tuanya, seluruh keluarga. Jangan ada yang tersisa. Tuanku, mengapa Anda tertawa? Aku tertawa karena kau benar-benar datang ke orang yang tepat. Terima kasih, tuanku. Baiklah, aku terima pekerjaan itu. Bagus. Besok di rapat klan, pertama-tama aku akan menghukum mereka dengan hukum keluarga. Jika mereka belum mati, aku akan memecahkan cangkir sebagai sinyal dan meminta Anda bertindak. Ayah, bukankah ayah bilang penguasa dunia bawah itu iblis perempuan yang kejam? Kenapa aku merasa dia tampak cukup ceria? Dan aku juga merasakan keakraban yang aneh. Penguasa dunia bawah itu sulit ditebak. Apa yang bisa engkau rasakan? Jangan terlalu memikirkannya. Besok di rapat klan, aku ingin keluarga Budi merangkak masuk dan diusung keluar. Lihat, ini bagus. Kalian berdua, jangan bergerak. Toko kami menjunjung kebersihan. Semua harus disemprot disinfektan sebelum masuk. Ya, aku belum pernah mendengar itu. Masuk saja harus disinfeksi. Orang biasa tidak perlu itu, tapi berpakaian seperti pemulung, kalian pasti penuh kuman. Toko kami tempat kelas atas. Kami harus bertanggung jawab pada pelanggan lain. Kamu. Sudahlah, sayang, kita datang untuk membeli baju. Jangan bertengkar dengannya. Sayang, ada baju di sana. Ayo, kita lihat pakaianmu dulu. Sayang, lihat, gaun ini cocok banget buatmu. Jangan sentuh kalau tidak mau beli. Kalau begitu, tolong ambilkan agar istriku bisa mencobanya. Apa kamu tidak paham bahasa manusia? Sudah kubilang, jangan sentuh kalau tidak membeli. Gaun ini harganya 38.000. Tanganmu kasar sekali. Kalau sobek, kamu sanggup bayar? Tidak, kalau tidak dicoba, bagaimana kalau tidak pas? Ya. Siapa peduli? Bagaimana kalau begini? Bentuk tubuhmu mirip denganku. Kamu coba gaun ini untukku. Kalau cocok, kami benar-benar membelinya. Oh bu, maaf, aku tidak wajib mencobanya untukmu. Lagi pula, kita tidak sama. Tubuhmu kendur. Apa bisa dibandingkan dengan tubuhku yang langsing? Nona, kenapa kamu begitu kasar? Pertama, kamu menyemprot kami dengan alkohol. Kamu bahkan tidak menawarkan segelas air. Sekarang kamu menghina kami secara pribadi. Begitukah caramu memperlakukan pelanggan? Jadi kalian datang meminta-minta air. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tidak masalah. Yang ekstra jadi tanggunganku. Kamu keterlaluan. Ayah, ibu. Hai. Apa yang kamu lakukan pada orang tuaku? Beraninya kamu bertanya, begitu orang tuamu masuk, mereka menyentuh semuanya seperti pencuri. Aku tidak memanggil polisi untuk menangkap mereka. Sebaliknya, aku memberi mereka 2 gelas air. Itu sangat baik dariku. Ayu, bukan begitu kejadiannya. Dia menyemprot kami dengan alkohol dulu dan tidak mengizinkan kami mencoba pakaian. Dia juga. Ibu, jangan khawatir, aku di sini. Memberi air untuk orang tuaku. Apa kamu punya mulut di dadamu? Baiklah, aku minta maaf. Maaf, puas? Itukah caramu minta maaf? Tidak ada habisnya. Hari ini aku benar-benar sial melayanimu. Tawa yang dingin sekali.
Sepertinya ada orang lain yang akan bernasib sial. Aku benar-benar tidak ingin marah, tapi apa yang bisa kulakukan? Selalu ada lalat buta yang berdengung di sekitar kepalaku. Rambutku, bajuku, kamu gila. Maaf, aku tidak suka mendengar orang minta maaf. Aku hanya suka balas setimpal, dengan balasan 2 kali lipat. Kamu, dasar orang gila. Kamu harus bersyukur karena tidak menyebabkan bahaya nyata pada orang tuaku. Lagi pula, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jika tidak, nasibmu akan lebih buruk dari ini. Saya minta maaf. Saya salah. Saya benar-benar tahu kalau saya salah. Saya tidak akan pernah sombong lagi. Biaya pengobatanmu, hubungi nomor di atas. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Oke. Ayo. Bulan lalu, dengan memanfaatkan hubungannya dengan manajer, dia mencuri setengah penjualanku. Saya hampir dipecat. Melihat ini hari ini, saya sangat lega. Dia selalu menindas kami dan tidak sopan ke pelanggan karena dia kerabat seseorang. Hari ini, dia akhirnya macam-macam dengan orang yang salah. Selamat datang. Anda mencari gaya yang seperti apa? Kami hanya melihat-lihat. Oke, beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Lihat ini. 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 Dan semua ini, bungkus semuanya. Nah, Nak, membeli baju tidak seperti membeli sayur. Kita tidak perlu sebanyak ini. ya, lagi pula kita tidak bisa memakai sebanyak itu. Simpan saja kalau tidak bisa dipakai. Ibu, ayah, lanjut berbelanja. Ibu, ayah, lanjut berbelanja. Kenapa kalian lihat ke lantai? Tidak, nak, kamu membungkus semua yang kami lihat. Kalau kita terus melihat, kami takut kamu akan menghabiskan lebih banyak lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu beli ini saja, bungkus. Oke. Halo, kami melayani penukaran ukuran dalam 7 hari. Silakan tukar kalau perlu. Terima kasih. Anak muda kemari-kemari, jangan repot-repot, biar paman yang membawanya. Tidak, Paman. Aku kuat, biar aku saja. Tidak, biar aku. Ayah. Ayah, ibu, aku tidak bisa selalu berada di sisimu. Kalau kalian selalu terlalu lembut dan sabar, nanti kalian akan diganggu. Nak, ibumu dan aku memang seperti ini. Kami tidak bisa berubah dalam semalam. Kalau begitu, mulai dari rapat klan besok, aku akan mengubah kalian. Kita bukan cuma pakai baju baru, tapi juga punya sikap baru. Selamat Paman Chow telah resmi menjadi pemimpin klan. Di bawah kepemimpinanmu, keluarga Budi pasti akan mencapai ketinggian baru. Terima kasih semuanya. Ayah, sudah hampir jam 9. Kenapa Budi dan keluarganya belum datang? Mungkin mereka mendengar kita akan menilai mereka hari ini, jadi mereka takut datang. Ayah, sudah hampir jam 9. Mengapa Budi dan keluarganya belum datang? Mungkin mereka mendengar kita akan menilai mereka hari ini dan terlalu takut untuk datang. Menurutku, dia mungkin lupa waktu saat memungut sampah. Beberapa hari lalu, aku melihatnya mengobrak-abrik kardus di tempat pembuangan sampah. Kamu bilang begitu, mungkin mereka datang lebih awal. Ya, berpakaian seperti pengemis, jongkok di pintu, tidak ada yang memperhatikan. Maaf, semuanya macet. Aku terlambat. Siapa ini? Mereka tampak familiar. Beginilah seharusnya ayahku terlihat. Sepupu, kenapa kau tiba-tiba berwibawa? Apa kau salah minum obat?
Apa itu anakku? Kenapa dia banyak berubah? Budi, bagus kau di sini. Pada rapat klan hari ini, ada hal yang harus diselesaikan. Paman. Maksudku, Kakek, kalau ada yang ingin kau sampaikan, katakan saja. Keluargaku mendengarkan. Baik. Kalau begitu silakan duduk. tapi tidak ada kursi di meja ini. Karena kursimu bukan di sini, melainkan di sana. Apa? Kau benar-benar ingin keluargaku yang bertiga duduk semeja dengan anjing? Karena ibumu mengalihkan semua saham cabangmu ke ayahku. Orang tanpa saham harus duduk bersama anjing. Anak durhaka, kau lihat, ini harga yang kau bayar karena membantu wanita kecil itu menindas ibumu. Statusmu di keluarga Budi sekarang lebih buruk dari anjing. Ibu. Sebelum ayah meninggal, dia berkali-kali menekankan agar jangan memberikan saham-saham ini. Bagaimana bisa kau mengalihkan semuanya ke paman? Aku tidak hanya mengalihkan sahamnya, tapi aku juga tidak mengambil sepeser pun. Apa kau marah mendengarnya sekarang? Aku ingin membuatmu, anak durhaka, marah. Kakakku pintar. Keturunan durhaka ini tidak tahu aku masih bisa mendapatkan kembali saham-saham itu. Mereka pasti sangat menyesal mengusirku sekarang. Nenek, kamu benar-benar jadi penyihir dan hantu sekaligus. Apa maksudmu? Benar-benar bodoh dan jahat. Dasar perempuan, berani-beraninya kamu menghina orang yang lebih tua. Kamu perlu diberi pelajaran. Kakak, jangan tunggu. Hukum mereka sekarang. Ayu, kamu tahu nggak kejahatan apa yang sudah kamu lakukan? Paman Harun, kejahatan apa yang telah kulakukan? Ayu, kamu berani bertanya? Kamu sudah lupa begitu cepat kalau kamu menghancurkan kejantananku? Kamu tidak perlu berterima kasih secara khusus untuk itu. Lagi pula, benda di tubuhmu itu memang bencana. Menyingkirkannya itu cuma kebaikan kecil. Siapa yang berterima kasih padamu? Kalau kamu kesini bukan untuk berterima kasih, apa maumu? Aku ingin seluruh keluargamu menerima hukuman adat 49 cambukan masing-masing sampai kalian mati dipukuli. Dito, jaga mulutmu. Jaga? Kamu tidak pantas. Keluarga sampah semua, tanpa status, tanpa saham, lebih buruk dari anjing. Kalau aku jadi kamu, aku akan mencari jalan dan tertabrak mobil sebelum datang ke sini. Paman, kamu benar-benar bodoh yang mudah lupa. Apa kau lupa bagaimana aku menasihatimu hari itu? Kamu berani mengungkit itu. Aku rasa kamu sudah lupa diri. Apa kamu lupa bagaimana kamu berlutut di tanah memohon padaku hari itu? Lepas. Kurang ajar. Ayu, berani-beraninya kau main tangan di depanku? Apakah kamu tidak menghormati aturan keluarga atau para sesepuh? Aturan klan para sesepuh, kamu tidak layak. Kalau kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku kalau ku bunuh kamu sekarang. Takut? Bahkan kamu pun pernah takut. Takut? Aku cuma takut kamu mati terlalu cepat dan jadi nggak seru. Kamu suka bicara soal senioritas ya? Kamu suka menghakimi orang berdasarkan statusnya, ya? Maka hari ini aku akan mengajarimu arti aturan kekuatan. Apa maksudmu memerintah dengan kekuatan? Sayang. Jadi begini rasanya punya orang yang mendukungmu. Senangnya punya anak perempuan. Ya. Ibu, ayah, ayo duduk. Baik-baik, sayang, ayo kita pergi. Ayu, keluargamu tidak setia dan durhaka, menyakiti kerabat sendiri. Menurut aturan klan, kamu harus dicambuk 49 kali di depan umum. Lalu semua harta benda akan disita. Apakah kamu keberatan? Kamu ini apa sih? Atas dasar apa kau menghakimi aku?
Aku kakekmu, dan aku pemimpin klan dengan saham terbanyak di keluarga Budi. Kau menyakiti anakku dan mempermalukan keluarga kami. Kau pantas dihukum. Paman, Anda keliru tentang satu hal. Justru putramu lah yang pertama kali mencoba melecehkan istriku. Dan dialah yang menyerangku, orang yang lebih tua darimu. Putriku melukai dia adalah tindakan membela diri dan sekaligus menyingkirkan orang jahat dari masyarakat. Benar, secara nalar, kamulah yang salah. Ayah, itu dia pelakunya. Semua ini ulah perempuan tua ini. Dia ingin punya cucu laki-laki, jadi dia mengirim menantu perempuannya ke ranjangku. Ku dengar Nyonya Fatma sangat gila ingin punya cucu laki-laki. Dia melumpuhkan anak laki-laki satu-satunya. Aku tidak menyangka dia bisa segila ini. Betul, dia dibuat impoten oleh ibunya sendiri, istrinya sendiri, dikirim ibunya ke ranjang sepupunya. Punya ibu seperti itu benar-benar sial. Karena Nyonya Fatma begitu memihak anak laki-laki. Menurutmu apakah dia yang menjual anak perempuan Budi waktu itu? Kamu tahu apa? Kalian laki-laki enak saja. Siapa yang bisa mengerti sakit hatiku? Ibu, aku benar-benar tidak mengerti, Ibu. Bukankah punya anak laki-laki atau perempuan sama saja? Kenapa Ibu begitu terobsesi punya cucu laki-laki? Kamu tahu apa? Apakah anak perempuan dan anak laki-laki sama? Budi, kalau kamu bisa menyadari kesalahanmu, bunuh sendiri gadis ini lalu berlutut dan minta maaf kepadaku karena kamu anakku. Aku masih bisa memaafkan apa yang telah kamu lakukan beberapa hari ini. Kamulah yang perlu menyadari kesalahanmu. Ibu, lepaskan saja obsesimu dan hiduplah baik-baik bersama kami, oke? Jangan harap. Kakak, tunggu apa lagi? Lihat, mereka benar-benar tidak mau bertobat. Sekarang panggil 4 penjaga hebat untuk mengurus mereka. 4 penjaga hebat, kalian semua masuk. 4 penjaga hebat telah tiba. Empat penjaga agung Tuan Budi telah tiba. Keempat orang ini adalah ahli yang saya sewa dari Asia Tenggara dengan biaya besar. Mereka telah menumpahkan lebih banyak darah daripada garam yang kamu makan. Dengar itu, keponakanku. Hari ini adalah hari kematianmu. Ketika 4 penjaga agung bertindak, mereka tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Kakak, kamu berpandangan jauh. Kamu menduga mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jadi kamu sudah bersiap sebelumnya. Nak, cepat pergi lewat pintu belakang. Orang tuamu akan menahan mereka. Benar, benar. Nak, kamu pergi duluan. Dengan ayahmu di sini, aku akan mengulur waktu sebanyak mungkin untukmu kabur. Lari? Tidak ada yang pernah lolos hidup-hidup dari kami. 4 penjaga hebat. Kakak, gadis secantik ini. Membunuhnya sayang sekali. Saudara-saudara, sudah lama kita tidak bersenang-senang. Setelah kita menangkapnya, mari kita bersenang-senang. Oke. Hari ini kita berempat, 4 penjaga hebat akan bersenang-senang. Nona, izinkan saya bertindak. Bunuh orang-orang bodoh ini. Jangan terburu-buru. Membunuh itu soal menghancurkan semangat. Kita akan bertindak saat mereka paling sombong. Anakku, ayah tahu kamu kuat. Tapi lihat mata keempat pria itu, penuh niat membunuh. Mereka tampak seperti orang kejam. Berurusan dengan orang-orang seperti itu akan merugikanmu. Ayah, jangan khawatir. Sisa-sisa seperti kalian bahkan tidak layak menjadi lawanku. Iya, Paman dan Bibi. Beberapa anjing penjaga. Gonggongannya keras tapi gigitannya tidak kuat. Bukankah kamu juga anjingnya wanita bau itu? Atas dasar apa kau menilai kami? Ya. Aku adalah anjing yang dibesarkan oleh nonaku. Tapi nonaku adalah kecantikan yang tiada tara. Burung Phoenix di antara manusia dengan kemampuan hebat. Tidak seperti kalian. Kalian bahkan tidak bisa memilih tuan yang tepat. Baiklah, kalau begitu hari ini akan kupatahkan leher nonamu. Biarkan kami lihat bagaimana anjingmu menggonggong nanti. Nona. Bergerak. Terima kasih, Nona.
Tadi, kaulah yang memiliki pikiran kotor tentang nonaku. Mustahil, kau tidak mungkin sekuat ini. Dikalahkan olehmu, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Sampah sepertimu berani mengingini nonaku. Dasar bocah, beraninya kau memukul kakakku. Kau mencari mati. Buang-buang waktu. Nona, sudah selesai. Mereka semua masih bernapas, menunggu keputusan Anda. Kerja bagus. Sayang, apa yang dialami putri kita selama ini dan pemuda ini Zero, keahliannya luar biasa. Putri kita pasti sudah sangat menderita. Itulah sebabnya dia begitu tenang menghadapi bahaya apapun. Sayang, kita juga harus tumbuh. Kita tidak boleh lagi mudah diinjak-injak. Kalau tidak, putri kita akan menderita karena kita. Ya, kita harus berubah. Baiklah. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah ayah memecahkan cangkirnya dan meminta penguasa dunia bawah keluar? Tidak. Sekarang bukan waktunya menunjukkan kartu andalan kita. Gadis sialan itu lebih sulit dihadapi daripada yang kukira. Untungnya, aku sudah membuat beberapa rencana cadangan. Kalau tidak, hari ini aku benar-benar habis. Paman Harun katakan, bagaimana kau akan menghakimiku? Ayu Budi, apa kau benar-benar berpikir kau bisa bersembunyi di belakang pria ini selamanya? Paman Harun, sepertinya kau masih belum tahu kemampuanku. Aku, Ayu Budi, tidak perlu bergantung pada siapapun. Karena aku adalah penyokong diriku sendiri. Aku akui kau memang punya kemampuan, tapi sayangnya aku adalah pemimpin klan dari keluarga Budi, kepala perusahaan Budi. Aku mungkin tidak bisa membunuhmu sekarang, tapi aku bisa mengusir seluruh keluargamu dari perusahaan Budi. Kebetulan hari ini aku datang ke sini hanya untuk satu tujuan. Itu untuk membiarkan ayahku Budi mengambil alih perusahaan Budi dan menjadi pemimpin klan. Apa? Ini gila. Budi jadi pemimpin klan. Atas dasar apa? Bagaimana bisa pengecut seperti dia mengurus keluarga? Bisa atau tidaknya aku menjadi pemimpin klan bukan untukmu putuskan. Begitu juga kepribadianku bukan sesuatu yang bisa kau hinakan. Itu ayahku, dia cepat paham. Sepertinya masih ada ruang untuk perbaikan. Gila, semuanya gila. Budi makan apa akhir-akhir ini? Dia jadi berani. Kenapa dia tiba-tiba jadi berani? Jadi masih ada yang keberatan dengan ayahku menjadi pemimpin klan? Cih, dasar bocah, kamu tidak tahu diri. Apa kamu benar-benar berpikir kekuatan menyelesaikan segalanya? Apa? Bukankah kekuatan tadi menyelesaikan masalahmu? Posisi pemimpin klan tergantung pada saham, pada hati dan pikiran, pada senioritas, bukan pada tinju. Cabangmu saat ini tidak punya saham sama sekali. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Apa yang kamu punya untuk meyakinkan semua orang? Ya, kalau kamu tahu untung, berlututlah dan minta maaf. Lalu serahkan orang yang suka memukul ini dan buat dia cacat. Mungkin ayahku cukup dermawan untuk menyisakan kalian bertiga sedikit makanan. Dasar gadis tak berguna, jangan sombong. Kemarin aku sudah memberikan semua sahamku kepada kakakku. Kamu tidak punya saham sama sekali. Kamu mau jadi pemimpin klan. Sekalian saja, kamu jadi kepala toilet. Siapa bilang kita tidak punya saham? Aku tahu. Sebelum kamu datang, mungkin kamu mengumpulkan beberapa saham. Sayangnya, hanya 10 atau 20% saham korporasi Budi yang dipegang publik. Dan aku memegang 30% penuh. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Saham di tanganku cukup untuk menghancurkanmu. Menggertak, kamu pikir omonganmu bisa menakuti aku? Kamu bilang sahammu lebih banyak dariku. Siapa di sini yang percaya padamu? Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Fatma, kamu bilang sahammu lebih banyak dari kakekmu. Itu benar atau bohong? Ayah, jangan khawatir, aku tidak pernah melakukan hal yang tidak aku yakin. Bagus, kalau anakku bilang punya, pasti punya. Kalau kamu tidak percaya, berarti kamu buta. Benar. Omong kosong. Di mana buktinya? Kalau kamu bilang punya saham, tunjukkan buktinya. Siapa saja bisa bicara, siapa yang tidak bisa? Karena kamu begitu yakin, tunjukkan buktinya. Biarkan semua orang melihat. Kalau kamu berpura-pura, hukuman klan tidak akan hanya 49 cambukan. 3 tahun lalu, pasar luar negeri berfluktuasi dan harga saham korporasi Budi rendah. Seseorang memanfaatkan kesempatan untuk membeli banyak saham retail.
dengan nama sandi Dendam. Totalnya, mereka membeli 31%. Semua yang hadir pasti tahu tentang ini kan? Memang ada hal seperti itu. Dendam itu sangat misterius. Kami beroperasi melalui banyak rekening luar negeri dan tidak bisa mengetahui detailnya. Oh, apakah kamu mau bilang kamu adalah Dendam? Ayo, kalau kamu mau membual, setidaknya pikirkan matang-matang. 3 tahun lalu, umurmu berapa? Dari mana kamu mendapatkan modal dan kemampuan untuk membeli begitu banyak saham? Betul. Kamu perempuan, kamu sudah hidup liar selama beberapa tahun. Dan sekarang kamu merasa sok hebat. Yang menuduh harus membuktikan, karena kalian menganggapku pembohong. Periksa sendiri. Periksa? Bagaimana cara memeriksanya? Dendam sangat rahasia. Bahkan ayahku sudah pakai banyak koneksi, tetap tidak tahu identitas aslinya. Sekretaris pemimpin klan. Dia pernah bertemu semua pemegang saham di perusahaan Budi. Tinggal panggil dia untuk mengenalimu, kita akan tahu. Iya, panggil sekretaris pemimpin klan. Panggil dia sekarang. Sekretaris pemimpin klan. Kami di ruang rapat. Kami butuh kamu datang untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tolong ke sini. Oke, kami tunggu kamu. Sekretaris pemimpin klan bilang dia di dekat sini. Dia akan tiba di sini beberapa menit lagi. Bagus, keponakan besar. Kamu dengar itu? Sekretaris pemimpin klan akan segera datang. Jadi? Aku tahu kau hanya ngomong kosong karena tidak ada dari kita yang pernah melihat Dendam. Makanya kamu ngomong kosong. Tapi sekretaris pemimpin klan sudah pernah melihatnya. Kebohonganmu akan langsung ketahuan. Anak muda tidak sabaran. Untuk mencapai tujuan, mereka bisa ngomong apa saja. Kamu banyak omong. Karena kamu menganggapku pembohong. Kalau begitu tunggu sekretaris pemimpin klan datang, nanti kita lihat. Kamu keras kepala. Kenapa Anda memanggil saya begitu mendesak? Ada apa? Ayo, sekretaris. Kau jelaskan. Menurut aturan keluarga Budi, orang yang memegang saham terbanyak otomatis menjadi pemimpin klan. Sekarang, saya umumkan, Bapak Budi menjadi pemimpin klan yang baru. Ini. Aku tak pernah menyangka Budi bisa punya putri sehebat ini. Sepertinya dia akan menikmati hidup mulai sekarang. Apa yang kamu katakan? Itu karena Budi dan istrinya memang hebat. Kalau tidak, keluarga biasa tidak mungkin menghasilkan putri sehebat itu. Ya. Minda. Mustahil. Ini pasti konspirasi. Kalian pasti bersekongkol untuk menipu orang. Saya akan menelepon polisi dan melaporkan kalian atas penipuan. Ya panggil polisi dan tangkap mereka semua. Tanpa aku, mereka bukan apa-apa. Dia tidak mungkin sehebat ini. Berhenti melawan. Sekarang giliranku menghakimi kalian. Jiang Chou, kamu membiarkan anakmu berbuat kekerasan. Itu tidak baik hati. Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakai klanmu. Itu tidak adil. Kamu memanfaatkan kebodohan para tetua untuk menipu kakakmu sendiri dari bagiannya. Itu tidak berbakti. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu layak menjadi pemimpin klan. Dito, kamu pemarah dan jahat. Kamu berniat menyerang ibuku, dan kamu juga mencoba membunuh klanmu. Memotong kejantananmu sudah hukuman yang ringan. Sekarang, aku akan melaksanakan penghakiman terakhir atasmu. Tidak. Kamu tidak bisa menyentuhku. Ini negara. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan lolos. Apakah kamu pikir otak semua orang seburuk otakmu? Siapa yang tadi memanggil polisi? Katanya ada orang di sini yang dipaksa menjalin hubungan melawan kehendaknya. Pak, itu dia. Saya sudah menyerahkan buktinya kepada Anda. Baik. Pak, Anda diduga melakukan tindak pidana. Mohon ikut kami. Tidak, Pak, saya tidak. Mereka bohong, mereka menjebak saya. Pak, mohon tenang. Kami tidak akan menyalahkan orang baik. Kami juga tidak akan membiarkan penjahat lolos. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, setelah kami menyelidiki, kami akan melepaskan Anda. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Ayah, selamatkan aku. Pak, Anda sudah susah payah datang ke sini. Ini 300.000. Ambil. Bajingan, kamu pikir kami ini apa? Karena Anda melakukannya demi anak Anda, kali ini saya beri keringanan. Lain kali, kami akan menangkap Anda juga. Bawa dia pergi. Mohon kerja sama dengan penyelidikan kami. Tidak. Ayah, selamatkan aku. Ayah. Selamatkan aku. Ayah. Dendam, karena semuanya sudah beres, saya pergi sekarang. Baiklah,
Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Itulah tugas sih. Bagus. Dasar perempuan kejam. Ayo, kamu keterlaluan. Keterlaluan? Dibandingkan dengan apa yang kalian lakukan pada orang tuaku, aku masih terlalu baik. Dasar perempuan pembawa sial. Kalau aku tahu kamu akan begini, pasti sudah kubunuh saat kamu kecil. Nenek, jangan khawatir. Setelah kubereskan mereka, aku punya perhitungan besar denganmu. Ekspresi wanita ini sangat menakutkan. Jangan-jangan dia tahu tentang kejadian dulu? Tidak, mustahil. Aku melakukannya dengan sangat rahasia. Dia pasti tidak tahu. Hei wanita, lihat betapa sombongnya kamu. Kamu pikir aku tidak punya kartu as? Tidak ada rencana cadangan? Oh, kartu as apa lagi yang kamu punya? Saat aku tunjukkan kartu asku, matamu akan melotot. Kalau begitu, aku siap mendengarkan. Kau pernah dengar tentang penguasa dunia bawah? Pernah. Karena kau sudah pernah mendengarnya. Aku tidak akan panjang lebar soal betapa menakutkannya dia. Dia memang sangat kuat, bahkan aku mengaguminya. Ayu, hari ini kau akan celaka. Jadi, penguasa dunia bawah adalah kartu asmu. Benar, saat penguasa dunia bawah bertindak, dia mengambil nyawa. Tidak pernah gagal. Aku tidak ingin mengeluarkan kartu as ini, tapi kau sudah terlalu keterlaluan. Kau memotong kejantanan anakku dan merebut posisiku sebagai pemimpin klan. Hari ini aku akan mengerahkan segalanya untuk menyeretmu ke neraka bersamaku. Paman, jika kamu punya masalah, hadapi aku. Jangan sentuh putriku. Sekarang kamu takut sudah terlambat. Kamu menyakiti anakku seperti itu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Paman Harun, jika kamu bilang begitu, aku sedikit takut. Lagi pula satu-satunya di dunia ini yang bisa membunuhku adalah penguasa dunia bawah sendiri. Kamu memaksaku melakukan ini. Saat kau melihat Raja Neraka, jangan mengadu tentangku. Ada apa ini? Bukankah kita sepakat memecahkan cangkir sebagai sinyal? Aku sudah memecahkan cangkirnya. Kenapa penguasa dunia bawah tidak keluar? Kak, bukankah kamu bilang ada orang penting yang mau datang? Kenapa mereka tidak masuk? Aku tidak tahu. Mungkin aku kurang keras memecahkan cangkirnya. Penguasa dunia bawah, keluarlah. Bukankah sudah sepakat kamu akan keluar saat aku memecahkan cangkir? Kenapa kamu tidak keluar? Aku mengeri. Kamu pikir uangnya terlalu sedikit. Baiklah. Gua aku konstal menambah uangnya sekarang. 50 juta, bukan 100 juta. Asalkan kamu keluar sekarang dan membunuh mereka, aku akan bayar 100 juta. Penguasa dunia bawah, kamu sudah mengambil uang mukaku. Kamu harus menepati janjimu. Keluarlah. Paman Harun, aku tidak mengingkari janji. Aku di sini. Apa maksudmu? Artinya, aku adalah penguasa dunia bawah. Mustahil. Penguasa dunia bawah adalah pembunuh nomor 1 dalam daftar hitam internasional. Sulit ditangkap, tak pernah menunjukkan wajah aslinya. Dasar bocah, berani-beraninya kau menyamar sebagai penguasa dunia bawah? Benar. Kalau kau penguasa dunia bawah, berarti aku ibunya. Kau bukan ibunya, kau neneknya. Aku akui kau punya keahlian, tapi kau tak mungkin penguasa dunia bawah. Kau mengatakannya dengan sangat yakin. Kau tahu seperti apa rupanya? Tidak. Tidak tahu. Tapi aku tahu penguasa dunia bawah punya tahi lalat merah di punggung kaki kanannya berbentuk seperti bunga plum merah. Ini maksudmu? Ini. Bagaimana bisa begini? Bagaimana mungkin kau? Kamu juga punya tahi lalat ini. Paman Harun, kamu sudah sukses selama 30 tahun.
Berapa banyak darah di tanganmu? Apa kau masih ingat? Saat kau dan anakmu berbuat jahat, apakah kau pernah berpikir hari ini akan tiba? Ya, kalau aku tahu kau akan jadi kehancuranku, aku seharusnya mencekikmu saat kau lahir. Sayangnya, tidak ada andai saja di dunia ini. Pemenang adalah raja, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku Jiang Chou membencimu selamanya, bahkan jika aku gagal. Jangan kira kau bisa menaiki kepalaku dan pam. Ayu, kamu pengacau, pembawa sial. Kalau kamu tidak kembali, keluarga kita pasti baik-baik saja. Keluarga ini masih rukun. Kaulah yang menghancurkan keluarga Budi. Harmonis, maksudmu kau melumpuhkan ayahku? Atau demi mendapat cucu, kau mengirim ibuku ke ranjang pamanku? Atau menjualku? Aku tidak paham maksudmu. Terserah kau mau bilang apa. Pokoknya, aku akan segera tahu siapa yang menjualku. Bagaimanapun juga kau menghancurkan kedamaian keluarga Budiku. Damai? Itu karena kau bukan yang menderita, kau bukan yang mengalah, kau bukan yang ditindas. Kau menghisap darah orang tuaku dan bangkit di atas tulang-tulang kerabatmu. Hanya kamu yang boleh menindas orang lain. Apa kami tidak boleh melawan? Kamu adalah bencana. Sejak kamu kembali, keluarga Budi tidak pernah tenang. Kamu adalah titisan pembawa sial. Aku pembawa sial? Lalu apa sebutan untuk orang yang menjualku ke pulau terlarang saat aku berumur 8 tahun yang membuatku merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah? Iblis? Pulau terlarang? Itu tempat yang mengkhususkan diri. Yeah. Mengirim anak berumur 8 tahun ke tempat seperti itu bahkan binatang pun tidak akan melakukannya. Nak, pulau apa yang kamu maksud? Nah, apa yang sebenarnya kamu alami selama ini? Maksudku, seseorang menjualku ke tempat paling mengerikan di dunia saat aku berumur 8 tahun. Di sana aku melihat orang mesum paling bejat dan menahan pukulan terparah. Hal pertama yang kupelajari bukanlah membaca dan menulis, tetapi menggunakan pecahan kaca sebagai senjata untuk melindungi diri. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Saat itu kamu kabur dan tersesat. Sekarang kamu kembali dan memfitnah keluargamu sendiri. Fitnah? Aku berharap itu fitnah. Nona, perantara yang menangani rantai perdagangan manusia saat itu ditangkap di Asia Timur 3 tahun lalu. Catatan interogasi dan laporan banknya baru saja didekripsi sepenuhnya dan dikirim. Informasi rekening atas nama penerima akhir telah cocok. Kamu harus melihatnya sendiri. Nenek, benar-benar kamu yang menjualku dulu. Dasar perempuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bilang aku menjualmu? Kalau begitu tunjukkan buktinya. Nama di rekening penerima adalah Fatma, nama resmi kamu. Bank tempat rekening itu dibuka adalah bank dalam negeri. Rekening itu dibuka tepat 3 hari setelah aku hilang. Apa? Ibu, ternyata memang kamu. Ternyata kamu yang menjual anakku. Jangan dengarkan omong kosong perempuan ini. Dia memfitnahku. Ibu, Ayu adalah cucu perempuanmu sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Benar atau tidak? Kau tega melakukan hal yang begitu kejam kepada cucu perempuanmu sendiri. Nyonya Fatma, kau terlalu kejam. Betapa jahatnya hatimu? Ya. Omong kosong. Terus kenapa kalau rekening itu milikku? Mungkin mereka mencuri identitasku. Apa buktinya aku menjualnya? Informasi penerimanya adalah milikmu. Kata sandinya, kamu yang atur. Orang yang menarik uangnya 3 kali dari ATM di 3 kota yang berbeda juga kamu. Apa kau perlu aku membawa rekaman CCTV-nya sekarang dan menunjukkannya ke semua orang? Menunjukkan betapa bahagianya kamu tersenyum saat mengambil uang hasil menjual cucumu. Ya? Terus kenapa kalau aku menjualnya? Yang ingin aku jual adalah kamu, perempuan ini. Kalau bukan karena kamu, aku sudah punya cucu laki-laki. Aku nenekmu, hidupmu diberikan oleh anakku. Terus kenapa kalau aku yang menentukan nasibmu? Lagi pula, lihat dirimu sekarang. Bukankah kamu baik-baik saja? Kamu bahkan menjadi penguasa dunia bawah. Hebat sekali. Kalau dulu aku tidak menjualmu dan membiarkanmu menderita, mungkinkah kamu bisa menjadi seperti sekarang? Bisa dibilang kamu harus berterima kasih padaku. Kamu tidak salah. Nenek, aku memang mendapatkan sesuatu dari kemalangan itu. Sejak hari aku menjadi kuat.
Aku bersumpah pada bulan di atas laut. Kamu mau tahu sumpah apa yang aku ucapkan? Apa? Aku pasti akan menemukan orang yang menjualku. Lalu aku sendiri akan mengirimnya ke penjara dingin ekstrem paling mengerikan di dunia. Penjara dingin ekstrem? Itu terletak di bawah lapisan es abadi. Suhunya selalu 40 derajat di bawah nol. Tempat yang berisi semua orang jahat di dunia. Pergi ke tempat seperti itu lebih buruk daripada mati. Apa? Kamu benar-benar berpikir begitu tentang aku? Aku ini nenekmu. Kamu anak durhaka. Bakti itu untuk manusia. Sejak saat kau menjualku, kau tidak pantas disebut manusia di mataku. 0. Kirim dia ke penjara dingin ekstrem sebagai buruh. Baik. Ayo kamu anak durhaka. Kamu mau membunuh nenekmu sendiri. Nenek, jangan khawatir. Aku sudah memberitahu orang-orang di sana. Mereka akan memberimu ginseng berumur 100 tahun setiap hari. Memastikan kau hidup dan menahan sakit yang tiada henti. Aku ini ibu kandung ayahmu. Ayahmu sangat berbakti padaku. Bahkan jika kau tidak peduli padaku, kau harus memikirkan ayahmu sendiri. Apakah kau peduli padanya? Aku mau merokok. Aku mau merokok. Budi, kamu anak durhaka. Apa kamu hanya akan melihat mereka membawa ibumu pergi? Apa kamu masih anakku atau bukan? Nyonya Fatma, itu keterlaluan. Iya, kamu menjual anak perempuan Budi dan membuatnya lumpuh. Dan kamu bahkan mengirim istrinya ke ranjang sepupunya. Bahkan setelah semua itu, dia tidak memutuskan hubungan denganmu. Dia patuh padamu selama ini. Itu sudah cukup berbakti. Kamu tahu apa? Mereka tidak memberiku cucu laki-laki. Itulah sebabnya aku menjadi seperti ini. Zero, bawa dia pergi. Kita harus tiba malam ini. Ya Tuan. Cucu perempuanku yang baik, bisakah kamu memaafkan nenekmu? Ayo, semuanya sudah beres. Kami para paman akan pulang sekarang. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini, para paman. Pergi. Ayu, kamu menghancurkan hasil kerjaku dan menyakiti anakku. Bahkan sebagai hantu, aku akan kembali untuk membalas dendam. Kembalilah. Ayah, apa ayah membenciku? Membencimu? Apa hakku untuk membencimu? Aku hanya membenci diriku sendiri karena tidak bisa melindungi ibumu. Dan karena tidak bisa melindungimu. Dan yang lebih parah, karena tidak bisa mengendalikan ibuku sendiri. Ibu, ayah. Ayu, saat ibumu mendengar kamu mengatakan hal-hal itu, hatinya hampir hancur. Ibumu bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana kamu, yang baru berusia 8 tahun, bisa lolos dari neraka. Ibu, semuanya sudah berlalu. Itu tidak masalah lagi. Selama akhirnya baik, penderitaan di sepanjang jalan tidak masalah. Nona, orang-orang sudah dikawal. Ayah. Ibu. Ayo kita pulang. Oke, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Siti, kamu sedang apa berdiri di depan pintuku tengah malam? Sepupu, aku sudah bercerai. Aku tidak punya tempat tujuan. Bolehkah aku tinggal di rumahmu beberapa hari? Tentu saja, kamu ini kenapa tidak memberitahuku dari awal? Itu terjadi tiba-tiba. Aku tidak sempat memberitahumu. Kamu tidak marah, kan? Tidak. Kakak ipar, koperamu besar sekali. Biarkan aku membantumu membawanya. Siti, kenapa kamu jatuh? Tidak apa-apa. Aku baru saja kehilangan keseimbangan. Hati-hati. Ya, kamu mundur. Kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan benar. Terima kasih, kakak ipar. Ayo masuk.
Selidiki dia. Ya, Guru. Tidak heran orang kaya bisa kaya, bahkan cangkir tehnya sangat indah. Itu mungkin seharga biaya hidupku sebulan. Seandainya aku tahu kakak iparku akan bangkit kembali dan kembali ke keluarga Budi sebagai kepala keluarga, aku seharusnya lebih berusaha saat mereka sedang jatuh. Berselisih karena Rp1.100.000 adalah kerugian yang sangat besar. Siti, jangan terlalu memikirkan perceraian itu. Masa depan masih panjang. Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan ambil hati. Hanya saja sementara ini aku tidak punya tempat tujuan. Jadi aku harus tinggal di tempatmu untuk sementara. Oke, kamu tinggal saja di sini dengan nyaman. Oh, ngomong-ngomong, apa kamu sudah bertemu anak perempuanku? Ayo, perkenalkan, ini anak perempuanku. Anak perempuanmu sangat cantik. Pantas saja kamu tak bisa melupakannya dan bersikeras mencarinya. Ayo, sapa dia. Halo, Tante. Ayo, mulai sekarang kita adalah keluarga. Meskipun aku tidak cukup beruntung memiliki anak sendiri, aku merasa sangat dekat denganmu dan kita akur. Mulai sekarang panggil aku Mama. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Bibi, aku tidak punya kebiasaan memanggil orang mama sembarangan. Aku sudah punya satu mama dan itu sudah cukup. Ayahmu dan aku sangat akrab. Pada akhirnya kamu akan menjadi anakku. Hei Dik, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kita baru saja bertemu. Kok bisa bilang kita akrab? Kakak ipar, maafkan mulutku yang lancang. Aku kurang peka. Aku tidak pandai bicara. Aku tidak bermaksud begitu. Kalau kamu tidak pandai bicara, jangan asal bicara. Ucapanmu itu ambigu. Bagaimana kalau istriku salah paham? Baiklah kakak ipar, kupikir kita sudah sangat akrab. Jadi aku pikir tidak perlu memilih-milih kata seperti terhadap orang luar. Bibi, aku pikir kamu masih tidak mengerti maksud ayahku. Maksud ayahku, kalau kamu tidak bisa bicara, diam saja. Jangan bermimpi menempel pada pria kaya. Ayu, kamu memang terus terang. Bibi hanya suka padamu. Bercanda kok. Kalau begitu, jangan bercanda seperti itu. Tidak ada yang suka. Sudahlah. Bibimu tidak bermaksud begitu. Siti, hari sudah malam. Bagaimana kalau kamu menginap di sini malam ini? Oke. Terima kasih, sepupu. Kaulah yang peduli padaku. Kewanitaanku tidak bisa dibandingkan dengan sifat sepupuku yang kaku. Selama aku bisa menginap, mungkin malam ini aku punya kesempatan untuk dekat dengan kakak iparku dan menjadi nyonya baru villa besar ini. Sayang, apa ini ide yang bagus? Lihat betapa miskinnya keluarga kita dulu. Dulu kita bahkan tidak bisa melunasi 500 yuan. Adik perempuan Siti ini baru saja bercerai. Bagaimana kalau ada barang berharga yang hilang di rumah kita? Kita tidak mampu membayarnya. Jadi, gara-gara aku pernah berkata kasar dan tidak meminjamkan uang saat mereka kesusahan, laki-laki dewasa tapi picik terus menyindirku. Sudahlah sayang, jangan diungkit lagi. Itu semua masa lalu. Siti, abaikan kakak iparmu. Itu memang sifatnya. Kamarnya di lantai 2. Aku antar. Budi, besok malam jam 6, Hotel Samudra Jaya, kamar 898. Reuni 20 tahun kelulusan. Kamu harus datang. Iya, Budi. Kudengar kamu kembali ke keluarga Budi untuk memimpin. Sekarang kamu sudah sukses. Jangan lupakan teman-teman lamamu. Semuanya, besok aku harus merayakan ulang tahun pernikahan dengan istriku. Aku tidak akan datang. Jangan begitu, Budi. Itu tidak keren. Apa? Sekarang kamu sudah jadi bos besar. Kamu meremehkan kami yang miskin ini? Budi, besok semua orang membawa pasangannya. Bawa saja istrimu juga. Sayang, kamu jadi pergi besok? Tidak, aku tidak akan. Aku tidak kenal teman-teman lamamu. Baiklah. Ibu, karena ibu nggak ada kerjaan di rumah, pergi saja. Pasti seru. Baiklah. Oke, kalau begitu besok aku ajak istriku. Kakak ipar. Reuni kelas terdengar seru. Besok aku nggak ada kerjaan. Bisa ajak aku? Enggak. Sepupu aku baru bercerai, aku juga butuh bersantai. Apa yang akan kamu lakukan di reuni kelas orang tuaku? Ngaku kerabat? Ayu, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu tentang bibimu?
Aku hanya penasaran. Aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan sepupuku. Lagi pula, membosankan banget kan kalau aku sendirian di villa besarmu? Gimana kalau gini, besok aku temani kamu di rumah. Bibi. Oke, Siti, besok Ayu akan menemanimu. Kamu istirahat saja di rumah. Oke, kakak ipar dan kakak ipar bersenang-senanglah. Mbak Wang, antar sepupuku ke kamar tamu untuk beristirahat. Baik, Nona Siti, silakan ikuti saya. Sayang, jam berapa kita berangkat besok? Reuninya jam 6. Kita harus siap jam setengah 6. Hotel Samudra Jaya, kamar 888, mulai jam 6. Kalau kalian nggak mau membawaku, aku pergi sendiri. Kayaknya aku ada kerjaan nih. Sepupu, oh sepupu. Meskipun suamimu sekarang tidak berguna, jika kamu melihat betapa dekatnya suamimu dan aku, dengan kepribadianmu, kamu pasti akan membuat keributan dengannya. Lalu, ketika pernikahanmu hancur, aku akan turun tangan. Villa besar ini akhirnya akan menjadi milikku. Kamu, kenapa kamu di sini? Bibi, sudah larut. Kenapa kamu berpakaian seperti itu mengikuti ayahku? Saya sedang berjalan sambil tidur. Dia tidak pernah datang menemui ibuku sebelumnya. Begitu ibuku sukses, dia ikut. Dia pasti berniat tidak baik. Sial, kenapa wanita itu ada di sana? Ayu, kamu berani merusak rencanaku. Tunggu saja, saat aku menjadi ibu tirimu, aku akan menghadapimu. Nona, sejak kamu kembali ke Kota Harapan, orang terkaya di Kota Harapan, Bapak Wijaya, sudah minta bertemu denganmu. Apakah kita tolak dia lagi kali ini? Kalau aku ingat dengan benar, reuni yang akan dihadiri orang tuaku malam ini. Ya. Hotel Samudra Jaya adalah merek kelas atas di bawah Grup Wijaya. Dia juga ketua kamar dagang Kota Harapan. Dia tahu cara memilih tempat. Suruh dia temui aku malam ini di Hotel Samudra Jaya. Baik, aku akan mengaturnya. Nak, lihat baju ini. Apa kelihatannya aneh? Memang agak aneh. Aneh tapi cantik. Kamu ini selalu menggodai ibumu. Bu ayah, ini hanya reuni kelas. Kenapa kalian berdandan begitu cantik? Oh nak, aku sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu teman-teman sekelas selama ini. Aku tidak bisa tampil terlalu lusuh. Aku tidak mau mereka menertawakanku. Oh sayang, aku ingat waktu kamu di sekolah ada pria bernama Andi. Dia selalu mengganggumu dan merendahkanmu karena keluarganya lebih kaya daripada keluargamu. Apakah dia akan ada di sana kali ini? Kelompok tidak menyebutkan dengan pasti, tapi aku pikir dia akan ada. Hei, waktu sekolah, dia selalu ingin mengalahkanku. Nilai, cewek. Bahkan bermain basket, dia selalu ingin bersaing denganku. Reuni kelas adalah kesempatan yang sangat pas untuk mempermalukanku. Mana mungkin dia melewatkannya? Ayah, apa ayah ingin aku ikut? Oh tidak, membawa putrimu ke reuni kelas itu tidak pantas. Ayah bisa mengatasinya. Sayang, apakah kamu melihat Siti? Oh, aku tidak memperhatikan. Apakah dia sudah pulang? Aku tidak tahu. Aku mencarinya sepanjang pagi dan tidak melihatnya. Oh sayang, hampir waktunya. Sudahlah, jangan pikirkan dia. Kita harus pergi. Baiklah. Kenapa mereka belum datang? Bukankah mereka bilang mulai jam 6? Aku datang 2 jam lebih awal. Harusnya aku bertemu mereka. Selama aku bisa dekat dengan saingan kakak iparku Andi dan membuatnya mempermalukan kakak iparku di depan umum, lalu aku akan berpura-pura membela sepupuku dan kakak iparku. Itu akan membuatku terlihat dermawan dan juga membuat mereka merasa berhutang budi padaku. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Aku di luar sekarang. Gadis sialan itu Ayu seharusnya tidak datang dan membuat masalah lagi, kan? No.
Sudah 5 tahun kau bersamaku kan? Aku tidak tahu berapa tahun, aku hanya tahu sudah 1 jelap tahun 48 hari. Kau mengingatnya dengan jelas? Sejak saat kau memberiku kehidupan baru, aku mengingat setiap hari dengan jelas. Lepaskan. Tolong aku. Aku bisa memberimu uang atau apapun. Kamu memang ganteng. Aku tidak kekurangan uang, tapi aku kekurangan asisten yang ganteng. Mau ikut denganku? Bajingan itu ada di depan. Ayo. Oke. Lepaskan. Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Tapi selama 5 tahun ini, kamu telah menahan 3 pukulan fatal untukku. Kamu tidak berutang apapun lagi padaku. Kamu boleh pergi. Kalau bukan karena kamu saat itu, aku sudah lama mati. Kamu memberiku hidupku. Hati ini, semua kesetiaanku sudah lama menjadi milikmu. Tanpamu, aku tak punya tempat tujuan dan tak ada alasan untuk hidup. Lepaskan pakaianmu. Ya. Zero. Sudah cukup. Karena kamu ingin tetap tinggal, lanjutkan mengikutiku. Terima kasih. Siapa yang mengirimu? Hahaha, kamu tidak menyangka ini kan? Perempuan itu ayu menghancurkanku. Aku akan mulai dengan anjing paling setianya. Serang. Penguasa dunia bawah berkenan menerima saya. Aku Wijaya merasa sangat terhormat. Bapak Wijaya, jangan terlalu sopan. Orang tuaku kebetulan sedang menghadiri reuni di dekat sini. Oh. Kebetulan lewat sini. Orang tua Anda yang terhormat di kamar berapa? Aku, Wijaya, setidaknya harus menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah. Kamar 888. Bapak Wijaya, Anda perhatian sekali. Pergi, kirim botol-botol Romani Conti tahun 2004-2005 dari gudang anggur ke kamar 888. Katakan itu hadiah selamat datang untuk tamu terhormat. Bersikap sangat sopan. Baik, Bapak Wijaya. Teman-teman sekelas yang terhormat, Bukankah ini Budi, murid terpandai kita dulu? Ku dengar kamu diusir dari keluarga Budi, lalu kerja di proyek konstruksi. Apa? Sekarang kamu merangkak kembali ke keluarga Budi jadi anjing penjaga? Ahahaha. Oh, Bapak Andi, jangan berkata begitu. Kakak iparku sekarang menjadi pemimpin klan keluarga Budi. Oh, pemimpin klan. Apa hebatnya jadi pemimpin klan keluarga miskin? Apa keluarga Budi bisa dianggap sesuatu di Kota Harapan? Keluarga Liu kami didukung oleh orang terkaya, Bapak Wijaya. Kami bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Hahaha. Ya, Budi, ku dengar istrimu dulu adalah bunga kampus. Dia pasti sangat menderita bersamamu. Sekarang dia sudah tua dan tidak menarik lagi. Bapak Andi adalah yang benar-benar sukses. Ruang privat ini, anggur ini, semua karena Anda. jadi kalian bersusah payah mengundangku ke sini kemarin hanya untuk mempermalukanku secara langsung? Benar. Kalau mereka tidak bilang begitu, pengecut seperti kamu pasti tidak akan datang. Halo para tamu terhormat, ini hadiah selamat datang dari Bapak Wijaya untuk semua. Selamat menikmati hidangan. Kenapa orang terkaya Wijaya tiba-tiba mengirim anggur ke ruang privat kita? Memang perlu ditebak? Pasti karena Bapak Wijaya memberi muka kepada Bapak Andi. Oh, Bapak Wijaya terlalu sopan. Dia pasti tahu aku di sini mengadakan reuni kelas. Lihat, ini pengaruhku Andi. Buka anggurnya. Hahaha, Budi, anggur-anggur ini semuanya kelas atas. Kamu mungkin seumur hidupmu tidak pernah melihatnya. Nih, aku kasih kamu segelas, biar kamu merasakan seperti apa kehidupan kelas atas. Ku dengar beberapa teman lama berkumpul di sini. Wijaya datang tanpa diundang. Biar aku bersulang untuk kalian semua. Bapak Wijaya, Anda terlalu baik. Saya Xiao Liu. Pada pertemuan kamar dagang terakhir,
Bapak Budi, saya tuan rumah yang buruk. Biarkan gelas anggur ini. Saya bersulang untuk Anda. Mohon jangan simpan dendam. Bersulang untuk saya? Bapak Wijaya, Anda kenal dia? Bapak Budi adalah tamu kehormatan saya. Dia juga mitra terhormat di kamar dagang saya. Ada masalah? Tidak. Bapak Wijaya, kita saling kenal? Bapak Budi, kita tidak saling kenal, tapi saya kenal putri Anda. Putri saya? Ayah, Ibu. Saya kesini untuk menjemput kalian. Ayo. Ibu, Ayah, bagaimana pertemuannya? Apakah ada yang mengganggu kalian? Tentu saja tidak. Mereka semua teman sekelas lama saya. Halo, Ayu, apakah kamu ingat aku? Jiang Chou, HP Zero. Kenapa ada padamu? Anjing setiamu akan kupukul sampai mati. Aku menunggumu di gang belakang hotel. Kalau kamu tidak datang, bersiaplah mengambil mayatnya. Ibu, Ayah, aku ada urusan. Kalian lanjutkan ngobrol saja. Hati-hati. Oke. Pelan-pelan. Kau memang tahan banting, nak. Aku mau lihat sampai kapan kau bertahan. Tulangmu kuat, nak. Kita lihat seberapa lama kau bertahan. Itu saja? Mulutmu masih besar. Kita lihat seberapa keras mulutmu. Aku akan menandai wajahmu dengan kata murah. Biarkan semua orang tahu bahwa kau hanyalah anjing setia di sisi Ayu. Jiang Chou, kau berani. Ayu, akhirnya kau datang. Nona, cepat pergi. Dia punya ahli yang mengintai. Nona Ayu, aku sudah lama mendengar tentangmu. Ini Bapak Yamamoto, seorang penerus Hokushin Itoryu dari negeri Sakura. Ayu, tak ada jalan bagimu untuk kabur hari ini. Hokushin Itoryu, tak pernah dengar. Bajingan, kurang ajar. Cuma itu? Trik kecil dari negeri Sakura berani membuat masalah di negeri timur. Bagaimana mungkin? Chou, Budi, lepaskan Zero sekarang dan aku akan membuatmu mati cepat. Mimpi, biarpun aku mati, aku akan membawa asisten kesayanganmu bersamaku. Apa syaratmu untuk melepaskannya? Aku ingin kamu berlutut dan bertobat kepada anakku. Nona, jangan. Aku tidak pantas. Chou, Budi, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan dia sekarang. Melepaskannya? Baiklah. Berlututlah sekarang dan bersujud 3 kali. Ucapkan, aku Ayu Budi Imut, aku salah. Zero. Dia sendiri. Kalian semua pantas mati. Aku salah, ampuni aku. Kamu salah. Saat kau menculiknya, apa kau pernah berpikir kau salah? Ayu. Ayah, Ibu, kenapa kalian di sini? Ayu, kami khawatir padamu. Jadi mereka ikut. Anakku, lepaskan dia. Apa kau juga akan menghentikanku? Lihat dirimu. Jika kau mengambil nyawa, masa depanmu akan hancur. Ayahmu tahu kau membencinya, tahu kau marah, tapi ini tidak sepadan. Benar Ayu, dengarkan ibumu. Jiang Chou tidak bisa melarikan diri. Polisi akan segera tiba. Jangan hancurkan dirimu untuknya. Tapi dia membunuh Zero. Itulah mengapa kau harus tetap tenang. Zero terbaring di tanah. Kita tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Kau harus mencoba menyelamatkannya sekarang, bukan balas dendam. Benar Ayu. Lihat Zero. Dia tidak bergerak. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Mungkin belum terlambat. Siapa yang baru saja menelepon polisi? Saya, Pak Polisi. Itu pria yang terbaring di tanah. Jiang Chou menyewa seseorang untuk membunuh dan barusan dia menembakkan pistol. Menembak untuk melukai. Siapa lagi yang terlibat? Orang-orang yang terbaring di tanah itu adalah anak buahnya. Mereka baru saja mencoba mengepung putri saya. Pak, mohon kerjasama dan ikut untuk dimintai keterangan. Tunggu, bukan saya. Apapun itu, bicarakan di kantor polisi. Bawa mereka semua. Bukan saya. Zero, bertahanlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Nona, kenapa kalau kau khawatir padaku? Zero, kamu tidak mati, tapi barusan kamu tertembak di jantung. Koin keberuntungan yang dulu kamu berikan selalu aku simpan dekat. Ini semua rencanamu. Aku tidak tega meninggalkanmu. Dasar anak konyol, kamu membuat kami takut setengah mati. Cepat-cepat pergi ke rumah sakit untuk periksa. Kalau kamu melakukan itu lagi, aku benar-benar tidak mau kamu lagi. Tidak akan ada lain kali. Aku akan selalu di sisimu. Akhirnya putri kita ada yang menemani.